Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Sehagi Kesehatan seputar ngebahas seputar kesehatan gigi di Suconegoro 107,3 FM. Gimana paginya teman-teman semuanya? Dokter Kintan dan Dokter Buston di samping saya. sudah kenyang. Alhamdulillah. Baik. Iya, tuh. Dan pagi ini cerah ya, alhamdulillah, luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, selamat datang di Sehagi. Kita bakal bahas-bahas tentang gigi. Nah, hari ini tema kita adalah kupas tuntas mitos versus fakta tentang gigi. Jadi banyak banget ya dok ya, kalau misalkan kita scrolling biar di TikTok atau di Instagram, itu kadang kita sebagai dokter gigi gitu ya dok ya, pasti ketemu aja misalkan komenan tentang mitos gigi nih di postingan tentang gigi. Loh itu kayaknya bukannya ya input mitos here misalkan, terus kita kayak rasanya mau bales nggak gitu ya, cuma kan kadang nggak lapaknya dan waktunya ya guys. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita membahas dan mengupas tuntas tentang itu semua. Asik. Jadi hari ini Sehagi teman-teman ditemani oleh Dokter Buston. Asik. Lalu Dokter Kintan dan saya Dokter Nala. Kita dokter buntal ya guys. Jadi ada jadi bersama Buntal. iya, Sehagi bersama buntal, Buston, Kintan dan Nala. Nah sebelum kita masuk nih guys, mungkin intro dulu kali ya. Dokter sendiri pernah nggak sih ketemu komenan di Instagram atau mungkin pasien dokter sendiri yang nanyain mitos yang aduh sebenarnya tuh nggak benar kayak gitu? Dokter pada pernah nggak sih ketemu pasiennya? Pernah dong pasti. Oh iya. Entah itu di sosmed, di Instagram, di TikTok, ataupun di real life juga waktu di tempat praktek, waktu di puskesmas juga banyak. Nah biasanya yang paling banyak di real life yang offline, yang di tempat praktek itu biasanya tentang kebutaan. Kalau cabut ya. Ini selalu pokoknya takutnya masyarakat awam itu pasti kebutaan itu. Oh gitu, kayak mentang-mentang gigi deket mata gitu akarnya mungkin ya. Oh kalau misalkan nih dok, boleh sambil kita dilurusin dikit kali ya. Kalau misalkan nih mitos atau fakta gitu kan, cabut gigi dapat menyebabkan kebutaan, jawabannya adalah Mitos. Oke. Gimana tuh dok? Kalau misalkan dokter jelasin ke si pasien biasanya. Oh oke, ini udah mulai nih. Ya udah. Kan bridging. Terkait tentang cabut gigi rahang atas apakah menyebabkan kebutaan atau tidak, itu jawabannya adalah mitos. Yang pertama dikarenakan ini berdasarkan ilmiah, berdasarkan jurnalnya ya. Berdasarkan sistem organ tubuh manusia yang ada, terutama yang ada di kepala, di mana ada ribuan syaraf yang ada di kepala, yang ada di tubuh kita. Nah, salah satunya itu yaitu ada yang kita bahas adalah syaraf yang menuju ke mata dan syaraf yang ada di rahang gigi rahang atas. Nah itu aslinya ada dua syaraf yang berbeda, yang mempersyarafi mata dan yang mempersyarafi gigi rahang atas. Nah itu jadi bisa saya tekankan dan saya pastikan bahwa pencabutan gigi rahang atas tidak menyebabkan kebutaan. Yes. Jadi secara anatomi tuh walaupun mereka satu muara tapi berbeda ya dok salurannya. Ya itu kalau istilahnya angkot ini dua jurusan yang berbeda, nggak bisa ketemu nih. Kecuali kalau ada infeksi. Kecuali nih ya, kecuali kalau ada infeksi. Nah biar nggak ada infeksi, ya pastinya harus mentaati instruksi dari dokter gigi pas pencabutan, kemudian menjaga kebersihan rongga mulutnya, selanjutnya minum resep obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah itu, nah biasanya yang menyebabkan kebutaan itu karena infeksinya itu. Infeksi dari giginya ya dok, makanya bisa menjalar ke syaraf mata, bukan hanya mata sebenarnya, organ lain juga bisa, jantung itu juga bisa. Semua organ lah, bukan hanya mata. Pokoknya kalau ada infeksi di situ pasti ada infeksi itu kan dari darah ya, maksudnya dari darah. Di situ
nanti pasti dia akan berkembang, darah kan mutar terus ya. Oh, iya, itu nanti pasti yang lain akan terkena infeksi. Maka dari itu kalau ada instruksi atau anjuran dari dokter, mohon untuk ikuti. Iya, pasti ada alasannya ya dok. Kalau misalkan setelah ini A, B, C, D, E, instruksinya tuh semua jelas dan sudah jelas SOP-nya ya dok ya. Karena nggak mungkin dokter belajar bertahun-tahun for nothing, nggak mungkin guys. Jadi gitu. Jadi tetap ikuti instruksi dokter. Nah sekarang kita ke dokter Kintan. Kalau dokter Kintan bukan mitos ya, mungkin pertanyaan yang waduh kurang tepat gitu ya, yang ada di masyarakat awam tuh biasanya apa sih dok yang paling sering dokter temuin? Biasanya ini pasien kan pengen giginya putih, terus kayak pengen giginya bersih, jadi sikat gigi tuh kencang-kencang, keras-keras. Pokoknya kalau semakin keras semakin putih. Oh ya, kirain keramik ya dok. Gosok terus, padahal enggak. Nah, gimana tuh dok? Padahal itu mitos ya. Gigi jangan terlalu keras sikatnya. Soalnya kenapa? Nanti bisa gusinya bisa kena, jadi berdarah. Terus juga giginya juga lama-lama bisa jadi aus. Jadi nggak cuma rem doang ya dok? Gigi juga aus. Terus bisa nanti lapisan emailnya malah lapisan telur giginya malah tergerus. Jadi nanti lama-lama malah giginya malah jadi kuning. Atau mungkin jadi sensitif bisa ya dok ya, karena jadi tipis. Terus bisa juga nanti ada lesi atau nanti ada cekungan di deket akar gigi ya. Dekat akar gigi. Gigi itu yang biasa disebabin karena sikat giginya terlalu keras. Sikat giginya terlalu keras dan mungkin pemilihan sikat kali ya dok ya. Nah iya. Mungkin dikiranya semakin keras sikat kasar semakin bagus. Sementara enggak ya dok. Jadi yang baik tuh kita pakai sikat yang kita pilih itu yang kayak gimana sih dok? Bagusnya pakai sikat gigi bulu halus, pakai lurus. Pokoknya semakin halus malah semakin bagus biar plak-plak atau sisa makanan tuh semakin gampang dibersihinnya dari sela-sela gigi yang paling dalam gitu. Jadi tambah lagi kan gigi kita ada gusinya ya dok ya. Kan enggak, gusi itu lunak guys, itu tidak keras jadi malah nanti luka gusinya. Betul. Jadi berdarah. Yang bikin gusi naik itu ya dok ya. Kadang orang kenapa giginya sensitif, ternyata gusinya naik karena kebanyakan mungkin disikat terlalu keras ya dok. Mungkin kalau aku dok mau ikutan nih dok Nala. Mungkin yang sering ketemu itu pasien yang datang udah bawa obat banyak nih, A, B, C, D, E gitu kan. Saya sakit gigi dok, saya udah minum A, B, C, D, E, obatnya sama semua, nggak sembuh. Jadi kalau misalkan kita sakit gigi tuh nggak selalu obat pereda nyeri, namanya juga pereda nyeri ya guys. Jadi tujuannya hanya meredakan nyerinya, tapi nggak menuntaskan gitu akar masalahnya. Jadi teman-teman semua kalau misalkan sakit gigi segera ke dokter gigi, karena mungkin pereda nyeri membantu beberapa saat aja ya dok ya untuk meredakan gejalanya, sementara penyebab utamanya masih ada di sana. Apalagi kadang ada ya dok ya, saya ketemu pasien yang udah beli antibiotik sembarangan. Dapat dari mana? Kalau untuk antibiotik itu harus hati-hati, apalagi yang ini untuk masyarakat apalagi yang mempunyai ide sendiri dan dijual beli aja ya dok. Beli aja itu hati-hati, karena terkhusus nih untuk antibiotik ini, obat golongan antibiotik ini harus berdasarkan resep dokter. Nah kenapa berdasarkan resep dokter? Itu karena ada perhitungannya sendiri ya teman-teman. Jadi ada beberapa perhitungan tentang dosisnya. Nah itu yang menghitung dokter. Nah nanti kalau teman-teman mempunyai ide sendiri untuk membeli secara mandiri tanpa resep dokter, nanti kalau dikonsumsi takutnya ini tidak sesuai yang pertama. Yang kedua yaitu membuat tubuh kita menjadi resisten terhadap antibiotik. Jadi nanti kalau kedepannya ada infeksi atau ada gangguan di tubuh kita, terus kita diresepin antibiotik dari dokter, nah itu tubuh kita sudah tidak bisa merespon tentang pemberian obat dari antibiotik itu sendiri. Jadi udah nggak ngefek lagi ya dok. Udah nggak ngefek lagi. Nah itu harus hati-hati untuk penggunaan antibiotik. Nah terus ini sedikit menyinggung tadi yang dikatakan oleh dokter Nala, yang dimana untuk obat analgesik saat
anti nyeri. Anti nyeri saat sakit gigi. Nah, kalau sakit gigi itu kan kalau bisa jangan membeli obat sendiri, apapun obat itu. Jadi lebih baik ke dokter gigi. Karena kenapa? Karena di dokter gigi nanti kita cek terlebih dahulu sakitnya kan karena apa. Tuh, kalau gigi itu kan ada banyak nih sakitnya. Contoh saja kita ambil kalau sakitnya dari gigi yang berlubang, kemudian berlubang dalam, kemudian sakit nyut-nyutan, terus nanti kan jadi gusi itu beda ya dok ya. Nanti syarafnya kan udah mulai kebuka tuh, syaraf yang ada di giginya. Nah, kalau syaraf yang ada di giginya udah kebuka, tapi pasien hanya mengkonsumsi anti nyeri aja, itu hanya meredakan atau memperhambat rasa sakit saja, tidak mengobati. Tapi kalau nanti ke dokter gigi kan nanti bisa diobati, di mana syarafnya akan diperbaiki terlebih dahulu, atau syarafnya mau diapakan terlebih dahulu baru diresepkan obat kayak gitu. Kalau hanya mengkonsumsi obat sakit gigi hanya mengkonsumsi obat anti nyeri aja, nanti terus-terusan mengkonsumsi anti nyeri, nanti anti nyeri ini kan ada banyak nih. Nanti takutnya kalau anti nyeri yang dibeli sembarangan di ada apotek memiliki kandungan yang asam, nanti eman-eman juga sama ginjalnya, sama lambungnya, apalagi teman-teman yang mempunyai asam lambung atau penyakit mah, nah itu sangat berbahaya. Nah, betul-betul kadang hal-hal kecil suka nggak kita suka kita sepelekan. Ternyata itu penting guys. Jadi jangan sampai kita pilih obat yang nggak sesuai sama tubuh kita. Ternyata misalkan nih gara-gara sakit gigi minum obat pereda nyeri yang nggak aman buat lambung, muncul lagi masalah lambungnya. Jadi tidak selesai. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan pereda nyeri itu kan cuma sementara ya dok ya. Terus belum lagi yang penyebabnya beda-beda kan dok. Ada yang kan ada tingkatan nyerinya ya dok ya. Misalkan lubangnya kecil, ada yang perlu pereda nyeri, ada yang nggak perlu pereda nyeri kayak gitu. Nah, mungkin ini selanjutnya mitos atau fakta lagi nih dok. Biasanya pasien datang bisa sih kadang bawa diri dia sendiri atau anaknya yang sudah umur remaja atau menjelang remaja. Terus pasiennya nih giginya udah mulai rusak. Apakah dok setelah 13 tahun ke atas giginya bisa tumbuh lagi? Silahkan dijawab dok. Oke. Untuk masuk ke IKGA nih. Iya. Oke, biasanya banyak sekali para orang tua yang datang ke klinik kemudian menanyakan apakah diperbolehkan, maksudnya tidak masalah jika gigi anak berlubang, dibiarkan saja dengan alasan dengan pikiran atau alasan orang tuanya bahwa nanti si gigi ini akan digantikan oleh gigi permanen. Nah, kalau seperti itu kondisinya, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu biasanya. Kalau kita ke dokter gigi itu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, di mana pemeriksaan subjektif atau tanya jawab, juga pemeriksaan objektif yang ada di rongga mulut pasiennya. Nah, kalau berdasarkan boleh nggak sih itu dibiarkan terus nanti hilang sendiri. Nah, kalau itu kita lihat juga dari umurnya, karena pertumbuhan gigi itu kan umurnya ada beda-beda sendiri ya, ada jadwal sendiri. Gigi depan atas itu kapan, gigi depan bawah itu kapan, kayak gitu. Tapi kalau emang belum mencapai umurnya tapi giginya udah berlubang dan sakit, ya lebih baik diobatin aja. Ya diobatin, ditambal. Nanti kalau dibiarkan aja nanti kasihan. Terus nanti kalau dibiarkan aja berlubang dan tetap sakit, terus si anak mengkonsumsi obat terus-terusan, ya sama saja seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau gigi berlubang sakit, si anak merasa kesakitan, kalau tumbuhnya masih lama, ya PR juga ya kan. Iya betul. PR juga kayak gitu ya. Terus nanti ujungnya akhirnya pasti kita sebagai dokter gigi itu mikirnya pasti tentang ini lengkung rahangnya. Takutnya nanti kalau emang tidak segera dilakukan perawatan, nanti dewasanya pas gigi dewasanya tumbuh, nanti takutnya dia tidak sesuai tempatnya, atau aliasnya kita nyebutnya maloklusi. Maloklusi, maksudnya tidak sesuai lah
dia kalau tidak sesuai rahang, terus bentuknya berbeda, ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur, tidak beraturan dan lain sebagainya. Mungkin kalau gigi itu ibarat pagar ya dok ya, walaupun memang nggak rata banget, tapi semuanya tuh ada fungsinya sendiri. Kayak kenapa geraham miring begini, kenapa taring ada di sebelah sini ya kan dok, kenapa gigi seri ada di sini. Nah sementara kalau teman-teman yang mengalami maloklusi kan jadi fungsi buat mengunyah susah, belum lagi kalau mengganggu fungsional pelafalan ya dok, pelafalan harusnya bisa ngomong huruf A, B, C, D sampai Z dengan nyaman, aman, ini nggak bisa kayak gitu. Mungkin di situ ya dok ya. Gitu. Oke. Sip. Jadi kalau misalkan dok kadang kan ada juga pasien yang udah dewasa ya, dan kadang masih juga beranggap kalau ini tuh masih bisa tumbuh lagi loh dok. Jadi kadang juga masih ada pasien yang beranggapan dikiranya itu masih gigi susu, padahal sebenarnya giginya udah permanen. Ya udah permanen. Jadi apakah setiap gigi yang hilang akan tumbuh kembali? Tidak, jawabannya kalau sudah dewasa ya guys. Kecuali kalau misalkan ada benih-benih gigi yang berlebih atau benih gigi yang ternyata tidak muncul, itu mungkin bisa ditarik dengan alat ortodontik, betul ya dok ya. Jadi tidak selalu seperti yang disampaikan dokter Buson, tidak selalu gigi anak yang rusak itu harus dicabut atau ternyata harus dilakukan perawatan dulu, karena harus sesuai dengan usia erupsinya ya, kita bilang ya dok ya, usia erupsi atau usia kapan gigi itu tumbuh atau muncul. Next, mitos keempat nih. Betul atau tidak dok? Boleh dijawab bersama-sama nanti dok ya. Anak yang punya kebiasaan ngisap jari gigi atau thumb sucking itu nanti giginya bisa maju atau tonggos. Jawabannya? Fakta. Kenapa dok? Mungkin dokter Kintan mau jelasin? Iya, jadi kan gigi kalau misalnya kebiasaan menghisap jari, yaitu dimana gigi tuh pasti selalu bergerak, selalu bergerak, dan juga gigi anak-anak tuh gampang banget digerakinnya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak punya kebiasaan menghisap jari terus menerus dalam waktu yang lama, frekuensinya sering, itu tentu bisa membuatkan gigi lebih maju. Terus nanti efeknya apa? Jadi biasanya kalau misalnya giginya maju, biasanya rahangnya malah lengkungnya jadi lebih sempit ya. Oh gitu. Lebih sempit, terus palatumnya atau langit-langitnya itu biasanya jadi lebih dalam karena kedorong tekanan dari giginya. Maka dari itu kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menghisap jari, terus ngedot gitu ya, atau juga bernafas lewat mulut dan kebiasaan-kebiasaan anak lainnya itu harus diperhatikan, dan ibu atau orang tuanya juga itu harus aware. Ini kebiasaannya ini akan mengganggu kondisi gigi dan mulut, sama mengganggu nanti misalnya pelafalan anak, atau juga kebiasaan mengunyah atau tidur anak itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai anak keterusan punya kebiasaan itu, karena kecolongan gitu. Iya, karena nanti buat PR di masa depan ya dok ya, ngeberesin kondisi giginya. Apalagi kalau misalkan anaknya sudah besar, maksudnya udah bukan umurnya untuk tumbuh gigi. Kalau misalkan punya anak balita itu kan pasti ada waktunya dia gusinya gatal karena tumbuh gigi. Mungkin itu adalah hal yang normal untuk anak-anak di bawah 12 bulan maksud saya. Nah tapi kan kalau misalkan udah lumayan besar ya dok ya, mungkin sekitar 2 tahun kan sudah tidak ada gigi yang tumbuh lagi tuh dok, sampai nanti gigi permanennya benar-benar tumbuh di usia 6-9 tahun. Nah itu mungkin bisa jadi concern buat mami-mami dan papi-papi ya. Kalau di usia segini kayak udah mulai jangan dulu ya, bisa ya mungkin dicari caranya untuk tidak menghisap jari atau ngedot, dibatasin ya dok ya, agar nanti PR-nya tidak banyak, betul ya dok? Karena mungkin nanti kalau misalnya sudah dewasa atau mungkin lebih udah umurnya udah bertambah gitu, rahangnya kan udah mulai keras ya dok ya, nggak sama lagi waktu dia masih kecil. Jadi untuk menggerakkan si rahang itu supaya kembali langit-langit itu kembali seperti semula mungkin membutuhkan effort yang lebih ya, mungkin dengan alat ortodontik mungkin ya dok, atau mungkin
menghilangkan kebiasaannya jadi lebih sulit ya, karena mungkin udah bertahun-tahun kayak gitu. Kita move on aja susah, apalagi sudah dari lagi. Bercanda. Oke, next mitos berarti sekarang mitos ke-5 ya guys. Jadi mitos yang kelima adalah, nah ini sering sekali. Jawab dok, mitos atau fakta? Kalau misalkan sakit gigi mending dicabut aja, udah nggak usah dirawat. Silakan jawab dok, 1, 2, 3. Mitos. Jangan dulu nih ya. Ini jawabnya 1, 2, 3. Mitos. Oke, boleh dijawab dulu. Mau siapa duluan dok yang mau jawab kira-kira? Oke, tentang sakit gigi apakah harus dicabut atau tidak? Baiknya dicabut gitu. Orang-orang baiknya yang dicabut atau tidak. Kalau memang gigi itu masih bisa dipertahankan, saran saya lebih baik dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Karena yang tadi sudah disinggung sama dokter Kintan bahwa gigi itu bergerak. Jadi gigi itu pasti bergerak. Dia bergerak ke ruang yang kosong gitu. Oh, ini ya dok, gravitasi juga ya dok ternyata. Gravitasi. Terus pokoknya gigi itu bergerak, nggak mungkin gigi akan diam di situ terus. Nah, nanti kalau takutnya masih usia muda tapi gigi sudah dicabut, nah nanti usia tuanya bakalan ada gangguan pengunyahan, terus gangguan sendi pengunyahan, sendi rahang, terus nanti gangguan artikulasi AIU-EO, kemudian timbul masalah-masalah yang lain seperti itu. Jadi kalau emang kondisi giginya setelah diperiksakan ke dokter gigi, biasanya kalau saya ada pasien datang ke dokter gigi di mana pasien tersebut menghendaki untuk dicabut. Pokoknya datang, dok saya ingin dicabut. Nah itu kan nanti saya cek dulu kondisi giginya seperti apa, dan saya lihat usianya berapa terlebih dahulu. Terus nanti kalau dua hal itu memungkinkan giginya masih untuk dipertahankan, saya sarankan untuk dipertahankan. Jadi nanti pasien biasanya saya edukasi itu saya beritahu biasanya kalau kondisi gigi seperti ini yang udah kebuka, sudah dalam, kemudian ada kehitaman, kemudian syarafnya udah kena, nanti biasanya saya menjelaskan ada 2 nih perawatannya yang bisa dilakukan pada gigi ini. Yang pertama yaitu kalau memang tidak mau dipertahankan bisa dicabut. Nah, cabut itu pilihan terakhir kali ya dok ya. Perawatan yang paling sering diinginkan itu. Terus nanti yang kedua memang kalau giginya masih mau dipertahankan, lebih baik syarafnya dilakukan perawatan. Istilahnya kalau saya menjelaskan kepada pasien, syarafnya nanti yang sudah terinfeksi itu, kalau udah ada rasa sakit pasti itu syarafnya udah keinfeksi, jadi udah kebuka. Nah itu syarafnya nanti yang udah keinfeksi itu, yang kotor itu, yang ada bakterinya nanti bisa diambil terlebih dahulu, terus nanti baru diganti syaraf buatan. Biasanya di kita namanya adalah perawatan saluran akar. Nah setelah semua syarafnya diganti, terus nanti itu baru bisa dilakukan penambalan permanen seperti itu. Nah biasanya kalau pasien-pasien ini sukanya cepet deh. Nah gigi mati ini pilihannya 2, kalau nggak maksain nambal, kalau nggak udah dok cabut aja gitu. Jadi nanti kalau kita menyarankannya pasti ke arah yang lebih baik terlebih dahulu. Opsi yang pertama terlebih dahulu ya untuk dipertahankan dulu. Tapi kalau memang untuk pasien yang menghendaki untuk dicabut dengan beberapa alasan dan alasannya masuk, ya mau tidak mau ya harus dicabut. Dan kita lihat juga kondisi giginya seperti apa, masih bisa dipertahankan atau tidak seperti itu. Tapi kita juga menjelaskan tentang masing-masing perawatan ini butuh berapa kali kunjungan, berapa lama, terus nanti kita juga menjelaskan pertimbangan untuk biayanya segini seperti itu. Jadi kita sebagai dokter gigi pasti menyarankan yang terbaik. Ya, karena perawatan gigi itu tidak hanya 2 cabut dan tambal saja guys. Jadi udah banyak. Jadi banyak banget sebenarnya perawatan gigi yang bisa disesuaikan dengan keluhan teman-teman, sesuai dengan misalkan di klinik
apakah menyediakan ya dok ya alat dan bahan tersebut atau tidak kayak gitu. Sebenarnya banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan satu gigi aja, karena sayang ya dok ya gigi kan apalagi kalau sudah dewasa kan nggak tumbuh lagi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter-dokter kita nih. Jadi jangan takut untuk konsultasi ke dokter dan mungkin sambil memperluas wawasan. Oh ternyata tidak harus cabut saja. Jadi ada banyak pilihan perawatan. Nah kita bisa lanjut nih ke mitos yang ke-6, tapi kita istirahat dulu dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan dokter-dokter favorit kita. Asik. Jadi stay tune terus di Seconegoro FM 107,3 Sehat bersama Seconegoro. Bye bye. Hai, kembali lagi di Sahagi seputar kesehatan gigi. Yes, di Seconegoro 107,3 FM. Lanjut lagi ya dok, kita dengan mitos-mitos. Mitos-mitos. Jadi mitosnya tidak selalu mistis guys. Jadi mitos tentang gigi pun ada, dan kita akan membahasnya lebih dalam. Berarti ini masuk ke mitos ke-6 ya dok ya. Mitos ke-6. Jeng. Bisa dokter jawab bersamaan? Ya, mitosnya adalah obat kumur dengan kandungan alkohol dapat menghilangkan bau mulut. Jawab dok, 1, 2, 3. Mitos. Yes. Boleh dijelaskan dok, kenapa ya? Kenapa? Padahal di iklannya tuh wah heboh banget pakai artis A, artis B. Boleh dok, silahkan. Nah, jadi sebenarnya obat kumur yang ada di pasaran itu bisa sebut merek, misalnya Listerine dan kawan-kawannya itu kan mengandung alkohol ya. Oh iya. Dan juga ada perasa-perasa seperti mint, emang membuat mulut itu jadi segar, jadi kerasa fresh gitu dingin, ya, dingin. Terus jadi mungkin untuk sementara bau mulutnya akan hilang. Tapi kalau misalnya seterusnya misalnya habis makan kayak gitu-gitu bakal balik lagi flora normal dalam mulut yang menyebabin bau mulut itu sendiri gitu. Jadi di rongga mulut kita pun kita punya bakteri baik ya dok. Betul. Sama seperti di usus, lalu ya di organ-organ tubuh kita kan pasti ada bakteri-bakteri baik yang menjaga apa ya bilangnya ekosistem. Asik. Ekosistem flora mungkin kita bilangnya mikrobiom ya. Jadi di situ juga. Terus dok gimana dok? Nah justru malah kalau misalnya kita konsumsi ya pakai menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol itu terus menerus, malah akan nantinya akan mengganggu flora normal pada mati mungkin mulutnya. Nah itu malah jadi nyebabin misalnya mulut kering dan juga bahkan bisa memperparah bau mulutnya. Gitu. Jadi sebenarnya tugas kan tadi kalau misalkan mulut kering itu dia cenderung akan menyebabkan bau mulut ya dok ya, karena tadi tugasnya si bakteri itu dan fungsi air liur juga ya dok ya, menetralkan si bakteri-bakteri baik itu. Betul ya dok ya. Tetap harus kalau mau menghilangkan bau mulut itu harus menghilangkan penyebab utamanya. Iya, penyebab utamanya misalnya bisa membersihkan plak dan juga sisa-sisa makanan secara menyeluruh di seluruh permukaan gigi. Malah lebih bagus menggunakan dental floss tambahannya dibanding obat kumur di pasaran yang justru terus menerus gitu ya dok ya. Jadi bukan resep dokter ya. Umum bisa di mana aja gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang belum familiar kalau ternyata karang gigi itu juga salah satu faktor penyumbang bau mulut. Jadi terbesar. Iya, jadi makanya kadang ada pasien yang datang ya dok ya dengan keluhan, udah dok ini karang gigi saya udah banyak, saya udah gak nyaman bau mulut. Lalu akhirnya kita scaling, karena memang anjurannya scaling atau membersihkan karang gigi itu berapa kali setahun ya dok ya? 2 kali, 6 bulan sekali. Yes. Mungkin sudah dibahas juga di Sahagi 2 minggu lalu kalau pentingnya menggunakan dental floss ya guys ya, karena kadang ada sisa makanan yang tidak tersikat oleh sikat gigi ya dok, sela-sela gigi yang tidak terjangkau. Belum lagi kalau misalkan teman-teman ada
gigi yang tidak rata. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang membantu si gigi itu susah dibersihkan kayak gitu. Jadi jangan lupa sikat gigi, dental floss, sikat gigi, dental floss, dan jangan lupa apa lagi dok? Lupa ini juga sikat lidah. Iya betul. Oh iya ya, kan posisinya para flora Di lidah. di lidah. Nah ya, sikat lidah. Ada juga kan dok ya sikat lidah yang dijual di pasaran, betul ya dok? Tuh, tongue scraper. Ya, tongue scraper. Belum lagi sekarang di pasaran juga sikat gigi udah berinovasi lebih banyak. Ada yang belakangnya ada sikat lidahnya kan dok, atau mungkin bahkan penyuluhan pun nggak menyulitkan gitu, harus beli, nggak selalu kayak Bisa pakai sikat gigi biasa juga kalau disapu 1 kali 2 kali ya dok ya dengan lembut, jadi nggak yang jangan melukai lidah juga, nanti sariawan. Karena kalau sariawan nanti makan apa-apa susah. Kayak gitu mungkin sudah terjawab ya, itu adalah mitos. Jadi yang paling tepat adalah tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan menyikat gigi serta dengan dental floss. Mitos selanjutnya, jeng. Nah nih, mitos selanjutnya, kalau mau cabut gigi nggak boleh pas lagi menstruasi pada wanita. Boleh dijawab ya dok bareng-bareng? 1, 2, 3. mitos. Ini aja ya, yang pahamnya. Untuk mitos ini kira-kira mau dijawab siapa dok? Dokter Buson atau dokter Kintan dulu? Saya dulu nanti. Boleh. Ditambahin sama dokter Gintan ya. Ya boleh dok. Silakan. Berdasarkan pemahaman dan Ilmu. pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, itu dimana saat ini sama halnya seperti wanita hamil boleh atau tidak dilakukan tindakan pada giginya pada trimester 1 dan trimester 2. Nah itu dan bersama dimana perempuan yang sedang datang bulan atau menstruasi boleh nggak sih kalau dilakukan pencabutan? Itu kan kalau perempuan sedang datang bulan atau menstruasi itu kan ada beberapa hormon-hormon yang terangsang. Nah, hormonnya itu biasanya ada peningkatan kadarnya, itu ada hormon estrogen sama progesteron. Nah, itu kan lagi meningkatnya. Nah, biasanya kalau itu lagi meningkat, itu biasanya menyebabkan gusinya itu lebih rentan berdarah, lebih rentan adanya pembekakan. Pokoknya lebih merah daripada normalnya lah, seperti itu. Nah, walaupun demikian aslinya diperbolehkan saat wanita mencabutkan giginya saat menstruasi, tapi biasanya menstruasinya itu kalau yang sudah hari-hari mendekati hari-hari selesai. Nah, biasanya kenapa seperti itu? Karena pencabutan gigi itu kan mengeluarkan banyak darah, ya kan? Mengeluarkan banyak darah, terus juga butuh tenaga yang keadaan kondisi tubuh yang harus prima juga harus, ya makanya itu kalau mau cabut gigi selalu kita tanyakan udah sarapan atau belum, begadang atau tidak, seperti itu, jadi harus prima. Nah, sedangkan pada wanita-wanita yang sedang mengalami menstruasi ini kan biasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar normalnya ya dok ya. Orang-orang normal standar pencabutan gigi, ya salah satunya yaitu membutuhkan tenaga prima, kemudian kalau sedang menstruasi kan keluar darah. Nah, nanti saat pencabutan juga keluar darah, nanti jadi kalau berdasarkan ilmu nanti ada 2 sumber, nanti takutnya drop. Nah, kalau dropnya masih di klinik sih masih bisa kita evaluasi, tapi kalau udah dropnya di rumah nah nanti takutnya kalau terjadi apa-apa seperti itu. Jadi bisa dibilang mitos atau fakta ya 50-50, tergantung dari waktunya aja sih. Waktu pencabutannya aja, seperti itu. Berarti tergantung sama kondisi tubuh dari pasien itu tersebut. Jadi misalnya kalau menstruasi dia itu bisa lemas, pusing, atau sakit perut atau sakit badan. Lagi nggak prima ya dok ya. Itu sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya biasanya menstruasinya itu biasa aja, nggak ada sakit, terus kayak fine aja, terus nggak ada anemia juga, itu nggak apa-apa. Berarti balik lagi ke diri kita. Itulah makanya kalau misalkan ke dokter gigi seperti yang sudah dijelaskan ya tadi, dibutuhkan pemeriksaan subjektif dan objektif. Subjektifnya tuh, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ditanya apakah Mbak sedang menstruasi, jawab dengan sejujurnya, atau apakah Mbak ada riwayat anemia, jawab sejujurnya. Karena saya sendiri dok nih, sambil ya intermezzo ya dok ya, saya ada anemia, low iron juga,
besi rendah juga, dan hormonal recurrent autostomatitis. Jadi kalau saya lagi menstruasi pasti sariawan. Jadi seperti itu, orang-orang beda, mungkin dokter Kintan enggak, saya iya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang ini kayaknya jangan dulu dicabut, atau mungkin boleh ditunda dulu, atau boleh sekarang, asal dengan catatan apa-apa. Misalkan ya dok, diharuskan banget ternyata cabut. Jadi itu 50-50 ya guys, mitos enggak juga, tapi fakta ya tergantung lapangan guys. Seperti itu, tapi sudah terjawab mitos ini, dan mungkin bisa jadi penambah wawasan teman-teman kalau mau ke dokter gigi. Kita masih punya berapa, masih ada waktu lagi sedikit. Kita lanjut lagi ke mitos selanjutnya ya dok, mitos terakhir. Nih, jawabannya apa nih dok? Kalau mitosnya adalah sariawan disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Vitamin C aja nih dok ceritanya nih dok, mitosnya. Jadi biasalah kalau iklan-iklan, kamu sariawan, kamu kekurangan vitamin C. Coba ya dok, mungkin bisa sambil diluruskan atau ada yang benar atau salah. Boleh dijawab dok, 1, 2, susah. 25% harus ada. Oke. Gimana? Boleh dijawab dulu ya dok 25% mitosnya. Oke. 75% faktanya gitu. Boleh dijawab dulu dok, gimana? Oke, tergantung masuk ke sariawan. Sariawan ini itu adalah pada rongga lunak jaringan lunak mulut ya. Nah, sariawan ini itu biasanya banyak sekali faktornya, bukan hanya tentang semata-mata vitamin C. Ini biasanya kan di luaran sana nih, sariawan, aduh aku sariawan nih, kekurangan vitamin C, makan jeruk, apa gitu. Nah, ini saya tekankan lagi, sariawan itu bukan hanya tentang kekurangan vitamin C banyak atau defisiensi vitamin C, bukan. Tapi sariawan itu sakit ini itu kompleks sekali penyebabnya, banyak. Saya sebutkan ya, salah satunya stres, itu bisa menyebabkan sariawan. Yang kedua yaitu sakit hormonal. Nah, kayak yang tadi yang menstruasi, nah itu bisa meningkatkan timbulnya sariawan lebih karena hormonal banyak. Itu ya yang tidak stabil. Hormonalnya itu lebih stabil. Itu karena faktor imun itu juga bisa. Mungkin karena yang disinggung itu kan vitamin C, itu mungkin karena bukan karena kekurangan vitamin C-nya, mungkin karena imunnya dulu sedang rendah. Dan dibutuhkan vitamin C untuk meningkatkan imun itu, betul ya dok? Aslinya bukan vitamin C aja, semua vitamin itu harus ditingkatkan, harus sesuai dengan kadar normalnya, seperti itu. Itu sariawan. Terus yang selanjutnya, sariawan itu bisa timbul karena trauma itu dalam artian yaitu luka ya dok, luka tergigit atau kesodok, kawat orto, kawat orto atau kesodok, bukan ganggang sikat gigi atau banyak ya dok ya, tusuk gigi, ketusuk ya, banyak tusukan cilok juga bisa. Pokoknya yang menyebabkan trauma, yang menyebabkan sebuah luka pada gusi, nah itu pasti timbul sariawan seperti. Makanya disarankan kalau mau bersihin gigi jangan pakai tusuk gigi ya dok ya, benang gigi udah paling benar. Yes, dan dental floss. Nah itu, dari beberapa penyebab ini itu penanganannya pasti ada sedikit perbedaan. Perbedaan. Jadi kalau ada pasien nih datang ke klinik, dok ini saya sakit gigi, nah itu pasti sesi tanya jawabnya lebih dalam nih, lebih lama biasanya seperti itu sesi. Soalnya kita bisa tahu sariawannya karena ini, itu biasanya dari sesi tanya jawab, bukan dari pemeriksaan objektif atau lihat dari kondisinya, itu bukan. Karena sama aja ya. Sariawan itu kondisinya ya mungkin kalau nggak ada dua, kalau nggak udah erosi ya masih bentuk bulat aja, atau udah gitu. Ya bilangnya dok ya. Udah dua bentuk itu aja, tapi kan kita menggali ya. Nah, untuk mengobati sariawan, untuk mengobati sariawan yang paling efektif itu harus tahu penyebabnya apa dulu. Soalnya dari penyebabnya itu ada sedikit perbedaan. Ya, masa penyebabnya stres kita kasih apa ya kan, kita berarti kan kita beritahu kurangi stres gitu ya, jangan stres, happy stresnya karena apa. Nah, karena kalau
permasalahan yang sulit kompleks apa ya ke psikolog silakan rujuk. ranahnya seperti Iya, jadi memang kedokteran gigi tuh luas ya dok ya, walaupun orang bilangnya itu cuma gigi dan mulut aja, tidak. ya. Terus nanti biasanya ada pasien tuh datang, dok nih saya sariawan kok nggak sembuh terusan. Nah ini ada 2 kemungkinan nih. Nah, Kemungkinannya Apakah apakah karena imunnya turun? ataukah ada penyakit lain ya, yang kita tahu bahwa kalau ada sariawan tidak sembuh 2 minggu lebih? yang ya, berulang. yang berulang dan terusan frekuensinya nggak seperti biasanya, itu Harus harus dicek. dicek lab. Ya, ditakutkan Cek ada lab. Nah, ada sesuatu HIV. ya dok ya. HIV bisa, kemudian Keganasan bisa juga ya, dok. ya pokoknya kalau ada sesuatu yang berulang tidak Dan- sembuh-sembuh, nah itu paknya pasti keganasan. Mengganggu dan tidak sewajarnya ya dok. Nah. Pasti kita ada feeling ini nggak wajar nih, ya kan dok ya. Ya terus kalau nanti ternyata pas datang kok nggak sembuh-sembuh, ternyata ada gigi yang kasar, tajam, Ya. atau kegigit Sisa sama akar. ya sisa akar, atau waktu ngunyah ternyata kegigit sama gigi Itu atas ya. atau bawahnya. Nah itu berarti Penyebabnya dihilangkan ya dok ya. itu kan berarti kan nggak mungkin kita kasih resep Salep. lain-lain, itu kan nggak mungkin. Jadi kan itu harus dihilangkan dulu penyebabnya, entah itu caranya dicabut atau gigi yang tajamnya dihaluskan atau yang lain ya. Nanti kita lihat Tergantung perbandingan baik dan kondisinya buruknya ya, Dok, seperti ya. apa. Oh gitu. Silakan dokter Kintan. Nah, Ada yang Jadi sebenarnya ada benarnya juga ya, sariawan itu disebabkan karena kekurangan vitamin C apabila sistem imunnya turun. Nah, tapi kalau misalnya udah sariawan, kita harus konsumsi vitamin C, terus misalnya makan jeruk yang kena asam-asam gitu, biar sariawannya cepat sembuh. Sebenarnya enggak juga, itu malah takutnya malah makin parah sariawan. Iya, berarti mitos baru, semakin asam sariawannya semakin kenapa jadi Makin pedas, makin perih itu makin sembuh. Enggak juga Makin sebenarnya. Malah takutnya nanti malah sariawannya makin luka, makin radang. Nah, justru kalau misalnya udah sariawan malah disarankannya minum vitamin B kompleks, karena vitamin B ini dia bisa nge-repair atau Regenerasi ya, Dok, regenerasi ya. jaringan-jaringan dalam tubuh. Terus juga harus banyak-banyak makan protein. Wow Protein ya. juga ngebantu regenerasi sel-sel Jaringan. Yes. Nah itu sariawan aja kompleks guys. Jadi tetap harus konsultasikan ke pakar atau klinisi yang berkompeten kayak gitu ya guys. Jadi jangan, kadang kalau kita cek Google misalkan manifestasi sariawan, nanti ujung-ujungnya kanker mulut lah. Jadi kan kalau misalkan pemeriksaan itu komprehensif ya dok ya, subjektif, objektif semua, dan anamnesis mendalam segala macam, dan orang kan beda-beda. Jadi terakhir nih, dari segala mitos, ada berapa mitos tadi ya dok? 7. Dari 7 mitos yang sudah kita keluarkan dan kita sanggah nih, intinya adalah 1, ke dokter gigi untuk konsultasikan kondisi Anda bagaimana, lalu penanganan yang tepat seperti apa, lalu instruksi nanti yang akan dokter berikan seperti apa, dan baiknya diikuti instruksi tersebut karena pasti ada tujuannya. Kurang lebih seperti itu dok ya, kesimpulan dari podcast kita hari ini mengenai kupas tuntas mitos versus fakta tentang gigi. Nah kita udah di akhir segmen nih dokter. Terima kasih banyak atas waktunya dokter Terima Bustos, kasih semuanya. dokter Kintan, dan dokter Selamat Nala bertemu. di Buntal. Kita kembali 3 di minggu. 2 minggu lagi. Oh iya. 2 minggu lagi baru kita Lupa saya lupa di jadwal. Sehagi Buntal. Nah untuk menutup perjumpaan kita kali ini, nanti kita akan berikan satu lagu penutup favorit teman-teman yang lagi hates. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman sudah join. Terima kasih. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat. Bye.